Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua, adik-adik Salafiyah Al-Ula Islamic Center bin Bas. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum semua. Amin Allahumma amin. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pelajaran kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah ini sendiri memiliki 7 pembahasan. Adapun yang pertama, kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Kedua, reaksi kafir Quraisy. Ketiga, pertemuan di Darun Nadwah. Nah, ini adalah pembahasan yang lalu, pada minggu lalu yang telah kita bahas, yaitu 3 pertemuan. Maka masih ada pembahasan yang keempat dan yang kelima, keenam dan ketujuh. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas pembahasan tersebut. Maka sebelum itu, pada adik-adikku semua untuk membuka bukunya pada halaman yang ke-10, bagian yang di bawah, yaitu pembahasan tentang Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Maka tatkala kaum kafir Quraisy telah memutuskan untuk membunuh Nabi SAW, maka malaikat Jibril pun turun untuk memberitahukan kepada Nabi kita bahwasanya kaum kafir Quraisy akan membunuhnya. Nah, Rasulullah SAW kemudian pergi menuju rumah Abu Bakar dan memintanya untuk menemani beliau hijrah ke Madinah serta menyusun strategi untuk dapat sampai ke sana, yaitu ke Madinah. Nah, malam pun telah datang. Para pemuka Quraisy mulai berkumpul di depan pintu rumah Nabi SAW untuk mengintai kapan beliau keluar dan kemudian untuk menyergap dan membunuhnya. Jadi kaum kafir Quraisy ini telah menunggu Rasulullah di depan rumahnya. Nah, untuk apa? Untuk mengintai kapan beliau akan keluar. Dan ketika beliau keluar, mereka pun akan menyergap beliau dan membunuhnya. Nah, meskipun persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sedemikian rapi, akan tetapi mereka gagal melaksanakan rencana keji tersebut. Nah, karena apa? Gagal, kaum kafir Quraisy itu gagal dalam rencana mereka untuk membunuh Nabi. Pada malam itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di ranjang beliau dan memakai selimut beliau. Nah, jadi Rasulullah SAW meminta sahabat Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya dengan memakai selimut Nabi kita SAW. Nah, beliau pun keluar. Sementara itu beliau keluar menembus barisan orang-orang Quraisy yang sedang mengepung Nabi kita di depan rumahnya itu, seraya menaburkan debu di atas kepala mereka. Nah, maka saat itulah Allah Ta'ala menutupi pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat beliau. Sebagaimana firman-Nya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Jadi di depan kafir Quraisy itu dinding, di belakang kafir Quraisy itu juga dinding. Ibaratnya seperti itu. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, Rasulullah SAW segera menuju rumah Abu Bakar, lalu keduanya meninggalkan Mekah menuju Gua Tsur. Adapun Gua Tsur ini terletak di sebuah bukit yang menanjak terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW kakinya lecet.
Sementara itu para pemuka Quraisy yang mengepung di rumah Rasulullah SAW masih tetap menunggu hingga pagi datang. Jadi orang kafir Quraisy itu masih menunggu sampai pagi datang. Mereka kemudian mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang tidur di ranjang beliau. Tatkala mereka kafir Quraisy masuk ke dalam rumah Nabi SAW, ternyata yang tidur di kasur Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pembahasan yang keempat tentang Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Adapun selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu Nabi di Gua Thur. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk membersihkan gua tersebut. Nah, didapatinya di sisi gua ada beberapa lubang, maka ia pun menyobek bajunya untuk menyumbat hingga tidak tersisa kecuali 2 lubang. Lantas ia menyumbat dengan kedua kakinya. Ia lakukan hal itu karena khawatir dari lubang-lubang tersebut keluar binatang atau ular berbisa. Jadi tatkala Rasulullah dan sahabat Abu Bakar sampai di Gua Thur, yang terlebih dulu masuk ke dalam gua itu adalah sahabat Abu Bakar. Nah, dan kemudian didapatinya di sisi gua tersebut ada beberapa lubang. Nah, kemudian Abu Bakar pun menyobek bajunya untuk menutupi salah satu lubang tersebut. Adapun dua lubang yang tidak tertutupi, maka beliau menutupinya memakai kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk gua dan merebahkan kepala di pangkuan Abu Bakar. Kemudian beliau tertidur. Nah, kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa, tetapi ia tidak bergeming sedikit pun, khawatir membangunkan beliau. Nah, jadi tatkala mereka telah masuk ke dalam gua, Rasulullah pun merebahkan kepalanya ke pangkuan sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau pun tertidur. Pada saat itu juga kaki sahabat Abu Bakar ini disengat oleh binatang berbisa, akan tetapi beliau tidak bergeming atau tidak resah akan hal itu karena beliau khawatir membangunkan Rasulullah. Nah, tak kala Rasulullah SAW telah bangun, beliau pun mengobati dengan meludahi luka tersebut hingga sembuh. Nah, mereka berdua berdiam diri di Gua Thur selama 3 hari. Nah, dan selama 3 hari itu pun putra Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu Abdullah biasa menjenguk mereka pada malam hari untuk memberikan informasi tentang perkembangan situasi kota Mekah. Nah, sedangkan Amir bin Fuhairah, yang mana Amir bin Fuhairah ini adalah budak milik sahabat Abu Bakar, yang kerjanya mengembalakan kambing di padang pengembalaan penduduk Mekah. Nah, dan pada sore hari ia mengarahkan kambing-kambing tersebut menuju Gua Thur. Agar apa? Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar ini dapat memerah susunya dan menyembelih untuk dimakan dagingnya. Nah, apabila Abdullah kembali ke Mekah, maka Amir bin Fuhairah ini menggiring kambing-kambingnya pada jalan tersebut untuk menghapus jejak-jejak kakinya, yaitu jejak kaki Abdullah yang ingin kembali ke Mekah. Agar apa? Agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya putra Abu Bakar ini sering menjenguk Rasulullah dan ayahnya ke Gua Thur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari upaya penangkapan dan pembunuhan tersebut, sehingga kemarahan orang-orang kafir Quraisy semakin tak terkendali. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini semakin marah yang tak terkendali dikarenakan upaya untuk menangkap Rasulullah ini tidak tercapai. Maka mereka pun mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah, baik itu dalam keadaan beliau hidup ataupun mati, maka orang tersebut akan diberikan
100 unta. Masya Allah ya. Nah, maka pencarian dilakukan orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari mulai mereda. Jadi kafir Quraisy ini selama 3 hari itu tidak menemukan jejak-jejak Rasulullah. Maka Rasulullah dan Abu Bakar pun bersegera menuju Madinah. Nah, ini pembahasan yang kelima tentang Nabi di Gua Tsur. Adapun pembahasan yang keenam adalah singgah di Quba. Singgah di Quba. Nah, maka sejak datang kabar tentang kepergian Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah, setiap pagi kaum muslimin di Madinah keluar ke tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Apabila terik matahari mulai menyengat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Jadi orang-orang muslim, kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu, tak kala mereka mendengar bahwasanya Rasulullah akan datang, mereka pun berbondong-bondong keluar ke tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Dan apabila terik matahari mulai menyengat, yaitu di siang hari, mereka kembali ke rumah masing-masing. Nah, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Rasulullah SAW sampai di Quba. Kaum muslimin di sana keluar untuk menyongsong, menyambutnya dengan bertakbir dan syukur sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau. Jadi pada hari Senin ini 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Rasulullah sampai di Quba, yang berarti beliau masih dalam perjalanan menuju kota Madinah. Nah, jadi orang-orang muslimin yang ada di sana keluar untuk menyambut Rasulullah seraya bertakbir dan bersyukur sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau. Rasulullah SAW tinggal di Quba selama 4 hari. Selama itu pula beliau mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Nah, inilah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian memasuki hari kelima, beliau berangkat lagi menuju Madinah. Nah, jadi di pembahasan ini yaitu singgah di Quba, mendirikan Masjid Quba selama 4 hari di sana. Kemudian hari kelima beliau berangkat menuju Madinah. Kemudian adik-adik sekalian, pembahasan yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir adalah sambutan penduduk Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, orang-orang berkerumun untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Rumah-rumah dan jalan-jalan bergemuruh dengan ucapan tahmid. Putra-putri Ansor menyenandungkan bait-bait puisi sebagai ungkapan kegembiraan hati mereka. Jadi tatkala Rasulullah memasuki kota Madinah, orang-orang berkerumun untuk menyambut Nabi kita dengan penuh sukacita atau penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan rumah-rumah dan jalan-jalan bergemuruh dengan ucapan tahmid. Adapun putra-putri Ansor menyenandungkan bait-bait puisi sebagai ungkapan kegembiraan hati mereka. Maka bait tersebut yang berbunyi tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabasy syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Yang mana arti dari bait tersebut adalah bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela bukit Wada'. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Nah, maka sejak hari itu kota Yasrib dinamakan dengan Madinatul Rasul atau kota Rasul. Nah, hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin.